Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat iman Islam ini semoga Allah tetap menjaganya hingga ajal kita dijemput. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan akhiratnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan mengikutinya hingga hari kiamat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita tentang Irsyadul Ibad lil istidadi di yaumil mi'ad. Dzikru ba'dil fawaidi wal ma'waidhi al muyaqqidati lil qulubil ghafilati. Itu berapa faidah, berapa manfaat dan nasihat yang membangkitkan hati yang lalai. I'lam ayyuhal insan annan nafsa al-ammaratun bis-su'i aduwatun laka ma iblis la'anahullah. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya nafsu yang cenderung menyuruh kepada kejahatan adalah musuh bagimu, beserta iblis laknatullah alaih. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitanu bihawan nafsi wa syahwatiha. Sesungguhnya setan hanya menjadi kuat terhadapmu yaitu dengan hawa nafsu dan syahwatnya. Fayyasilahuhu alladhi yasidu bihi, dan ia merupakan senjata setan untuk berburu. Wahal auqa'a iblisa fi kibrihi wa maksiati illa nafsu. Bukankah terjadi pada iblis dalam hal kesombongannya dan kemaksiatannya melainkan karena nafsunya. Qala Allahu jalla wa ala wa taqaddasa innan nafsa la'ammaratun bisu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kepada kejahatan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang antara setan dan nafsu. Setan dan nafsu yang mana merupakan musuh bagi manusia. Ketika anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkanlah ke dalam dirinya hawa nafsu dan kehendak. Yang mana dengan hawa nafsu dan kehendak itu akan mendatangkan manfaat pada dirinya. Selain itu juga Allah memasukkan ke dalam dirinya amarah. Yang mana dengan amarah ia dapat menolak hal-hal yang mencelakakan dirinya, hal-hal yang mengganggu dirinya. Juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam dirinya akal. Yang mana akal ini
layaknya sebagai pendidik menyuruh berbuat adil terhadap apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Selain Allah menciptakan anak Adam, Allah juga menciptakan yang namanya setan. Ya. Selain Allah menciptakan anak Adam, Allah juga menciptakan yang namanya setan. Nah, setan inilah yang menyuruh manusia berlebih-lebihan terhadap apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Maka setan adalah merupakan musuh bagi umat manusia, hendaklah kita mewaspadainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Dan tiadalah setan itu hanya menyuruh kalian kepada kejahatan dan kekejian, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, hendaklah kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan, dan Allah menyatakan di sini setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian dalam firman-Nya yang lain yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian kepada kejahatan atau keburukannya di sini adalah kikir. Kemudian dalam ayat yang lain, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan menghendaki untuk menyesatkan engkau, menyesatkan kalian dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Begitulah setan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh yang nyata bagi kita, dan setan memiliki langkah-langkah bagaimana untuk menyesatkan kita. Bagaimana setan melakukan rencananya dan dari mana dia melaksanakannya. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya setan telah meletakkan istananya di atas air. Jadi setan meletakkan istananya di atas air, kemudian mengutus satuan pasukan-pasukan. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara mereka datang menemui iblis seraya melaporkan apa yang telah dia lakukan. Saya telah melakukan ini dan begitu. Kemudian iblis berkata, kamu tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datang seorang lagi kepada iblis seraya melaporkan, aku tidak meninggalkan, kemudian aku tidak meninggalkannya sehingga ia berpisah dari istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian iblis ini memanggilnya, menyuruh yang melapor tadi untuk mendekat, ataupun iblis ini mengikutinya dan mengatakan, bagus, itulah kamu. Jadi setan ini memiliki istana, atau mungkin kita bisa bilang adalah markasnya untuk menyerang manusia. Ya. Setan memiliki markas, dari situ dia menyerang manusia.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian dari Jabir bin Abdullah, ia memarfukan iblis merasa putus asa dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Namun iblis tidak berputus asa ingin mengadu domba di antara mereka. Jadi ketika kita umat manusia melaksanakan sholat, itu iblis merasa putus asa dari mengganggunya. Tetapi iblis selalu ingin memecah belah umat manusia ini dengan mengadu domba di antara mereka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setiap manusia itu disertai oleh satu setan. Ya, setiap manusia itu disertai oleh satu setan. Dari Urwah bin Zubair bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar meninggalkan tempat tinggalku. Kemudian aku merasa cemburu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan melihat Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertanya, ada apa dengan engkau wahai Aisyah? Apakah kamu cemburu? Kemudian Aisyah berkata, bagaimana aku tidak cemburu sedang melihat engkau seperti itu. Maka Rasulullah pun mengatakan, ternyata setan telah mendatangimu. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah setan menyertaiku? Apakah setan besertaku? Benar, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah pun bertanya, apakah setan juga menyertai semua manusia? Benar, jawab Rasulullah. Kemudian Aisyah pun bertanya, apakah setan juga besertamu? Benar, jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku untuk menghadapinya sehingga aku selamat. Jadi setiap diri kita itu disertai oleh satu setan yang menyertai kita. Maka kalau kita tidak hati-hati, kita akan dijerumuskannya sehingga menjadi pengikutnya. Kemudian setan juga berjalan menurut aliran darah anak Adam. Ya, setan berjalan menurut aliran darah anak Adam. Dari Sofiyah binti Huyai, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada malam hari, kemudian Sofiyah ini ada hajat, ya, ada keperluan, lalu datang menemui Rasulullah ke tempat Rasulullah iktikaf dan berceritalah kepada Rasulullah. Ya. Setelah selesai urusannya, Sofiyah binti Huyai ini pun bangkit hendak berbalik. Rasulullah pun ikut bangkit karena ingin mengantarkan Sofiyah binti Huyai ke rumahnya. Di tengah jalan ada dua sahabat Ansor yang kebetulan lewat. Nah, maka ketika melihat Rasulullah, keduanya itu berlalu dengan cepat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggil mereka berdua, hai sahabat, berhentilah kalian berdua. Ini adalah Sofiyah binti Huyai. Maka kedua sahabat Rasulullah tadi mengatakan, Subhanallah, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan berjalan menurut aliran darah anak Adam. Maka aku khawatir ia menyusupkan ke dalam hati kalian, menyusupkan kejahatan ke dalam hati kalian. Al-Khattabi berkata mengenai hadis ini,
ia mengatakan dalam hadis ini terkandung ilmu. Dalam hadis ini terkandung ilmu, yaitu berupa anjuran agar bersikap waspada. Anjuran bersikap waspada terhadap segala hal yang tidak disukai, yang berasal dari praduga-praduga yang melintas dalam hati. Dan hendaknya manusia memohon keselamatan dengan membebaskan diri dari keraguan-raguan. Ini kebiasaan mungkin yang terjadi di dalam keseharian kita, karena ada bisikan, kemudian ada hal-hal yang mungkin kita tidak sukai. Akhirnya setan menyusupkan kejahatan dalam diri kita. Makanya berdasarkan hadis ini, Al-Khattabi mengatakan hendaklah kita mewaspadai hal tersebut. Ya, hendaklah kita mewaspadai hal tersebut. Dan kalau dalam masalah berita, hendaklah kita bertabayun. Ya, bertabayun, mencari kebenaran berita tersebut, sehingga kita tidak berlaku salah di situ. Ya. Sebagaimana kejadian hadisul ifki, ya. Kejadian hadisul ifki yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Berita isu begitu menyebar, ternyata itu adalah suatu hal yang salah. Dan itu berasal dari setan. Ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan dalam hal hadis ini, Nabi itu merasa khawatir, ya, Nabi itu merasa khawatir ada sesuatu yang menyusup ke dalam hati kedua sahabat itu. Lalu keduanya menjadi kufur. Jadi kekhawatiran Nabi terhadap kedua sahabat tersebut, yang mana setan menyusupkan ke dalam hati mereka, sehingga menjadi keduanya itu menjadi kufur. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka beliau bersabda seperti itu karena kasihan, ya, terhadap keduanya, bukan dimaksudkan untuk membela diri. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah adalah karena kasihan kepada keduanya. Nanti terjadi prasangka yang tidak-tidak, menuduh Nabi yang bukan-bukan, sehingga menjadi kufur. Nah, kita juga di pondok ini, ya, ketika hal-hal yang membuat hati kita gelisah, ya, resah, maka pastikan dahulu apakah berita itu benar. Karena bisa jadi kita langsung menolaknya, ya, padahal itu tidak benar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Iblis itu menyusup ke dalam hati manusia tergantung pada yang dikehendakinya. Ya. Jadi iblis menyusup ke dalam diri manusia tergantung pada yang dikehendakinya. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu tergantung dari kadar kesadaran dan kelalaian manusia. Dan juga tergantung daripada kemahiran dan kebodohan manusia. Jadi ketika kita sadar, iblis pun berpikir bagaimana mau menyusup ke dalam diri kita. Tapi kalau kita lalai, itu sangat mudah baginya untuk menyusup ke dalam diri kita. Maka hati itu adalah bagaikan benteng yang disekelilingi oleh pagar, yang mana pagar tersebut memiliki beberapa pintu. Meskipun demikian, masih ada celah-celah yang bisa dimasuki. Yang menjaga celah-celah itu adalah akal dan para malaikat. Jadi hati bagaikan benteng yang ada pagar-pagarnya, kemudian ada pintunya, namun ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh setan. Nah, yang menjaga celah-celah itu adalah akal dan para malaikat. Nah, di luar benteng ada pasukan musuh
Di luar benteng ada pasukan musuh yang senantiasa mengelilingi benteng, yaitu apa? Hawa nafsu dan setan. Jadi hawa nafsu dan setan itu selalu berputar-putar mengelilingi benteng, mencari celah, ya, mencari celah bagaimana supaya bisa disusupi. Oleh karena itu, penjaga benteng semestinya dia mengetahui pintu-pintu, kemudian celah-celah yang dia jaga, yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak boleh lengah sedikit pun. Karena musuh juga tidak pernah lengah dan tidak pernah lalai. Makanya diri kita selalu menjaga dari musuh-musuh tersebut, ya, akal kita, dan dibantu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, apakah iblis juga tidur? Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya iblis tidur, tentu kita bisa istirahat. Jadi kata Hasan Al-Basri, seandainya iblis tidur, tentu kita bisa istirahat. Artinya apa? Tidak perlu dijaga, karena iblis itu tidur. Sementara kita tidak boleh lengah, karena apa? Iblis juga tidak pernah lengah bagaimana dia bisa masuk menyusupi diri kita. Ada kisah bagaimana tipu daya setan ataupun langkah-langkah setan sehingga menjerumuskan manusia pada kekafiran. Yaitu hadis Ubaid bin Rifa'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada rahib, ya, ada rahib di kalangan Bani Israel. Kemudian setan mengambil seorang gadis, lalu membuatnya seolah-olah tercekik. Dan setan tersebut membisikkan kepada keluarganya, ada obatnya, itu adalah obat untuk menyembuhkannya adalah ada pada seorang rahib tersebut. Akhirnya keluarganya ini mendatangi rahib untuk agar apa? Supaya gadisnya itu diobati. Awalnya rahib ini menolak, namun karena didesak oleh keluarganya, akhirnya rahib pun menerima dan gadis pun menetap di rumahnya untuk diterapi. Nah, dari sini setan melanjutkan langkah tipu dayanya, membisikkan kepada si rahib agar apa? Menyetubuhi anak gadis tersebut. Dan si rahib pun termakan oleh godaan setan, akhirnya disetubuhi dan hamillah anak gadis ini. Kemudian setan pun membisikkan lagi kepada si rahib, kamu, anak gadis ini adalah sudah hamil. Bagaimana nanti kalau keluarganya tahu? Bunuh saja itu si gadis, lalu dikuburkan. Nanti kalau keluarganya tanya, bilang saja sudah mati. Akhirnya apa? Rahib pun membunuh gadis ini, lalu dikuburkannya. Kemudian setan pun mendatangi keluarga si gadis dan membisikkan kepada mereka bahwasanya anak gadisnya telah mati, ya. Karena apa? Telah dihamili oleh si rahib, lalu dibunuh dan dikuburnya. Nah, keluarganya itu pun mendatangi si rahib. Keluarganya pun mendatangi rahib dan menanyakan perihal anak gadisnya. Dan rahib pun mengatakan, ia sudah mati. Si rahib pun akhirnya ditahan sama keluarga tadi. Nah, setelah itu si rahib didatangi lagi oleh setan. Ketahuilah bahwasanya akulah yang menjadikan seperti ini. Aku bisikkan kepada keluarganya, aku yang membuat gadis itu tercekik dan membisikkan ke keluarganya agar mengobatinya kepadamu. Dan aku mendorongmu supaya menghamilinya dan membunuhnya dan menguburkannya. Nah, sekarang
kalau kamu mau selamat, bersujudlah kepadaku. Sujudlah kepadaku. Akhirnya rahib pun sujud kepada setan dan menjadi kafirlah dia. Ya. Inilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ya. Kama tali syaitani idz qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti setan yang menyuruh, yang memerintahkan kepada manusia, kafirlah kamu. Ya. Tatkala manusia tersebut kafir, setan pun berkata, aku berlepas diri darimu, sungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah sekelumit permasalahan setan yang merupakan musuh bagi kita umat manusia. Adapun masalah hawa nafsu, ya, sebagaimana tadi di awal dalam buku ini kita sebutkan, andan nafsa ammaratu bisu aduwatun laka ma iblis. Ya. Sesungguhnya nafsu yang cenderung menyuruh kejahatan itu adalah musuh bagimu beserta iblis. Nah, lalu tentang hawa nafsu ini bagaimana? Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Imam Ibnul Jauzi mengatakan hawa nafsu adalah kecondongan tabiat kepada hal-hal yang selaras dengannya. Yaitu, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Kecondongan tabiat kepada hal-hal yang selaras dengannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kecondongan ini adalah untuk kelangsungan hidup umat manusia. Sehingga ketika seorang tidak ada kecondongan untuk makan, tentu dia tidak akan makan. Ketika tidak ada kecondongan untuk minum, tentu dia tidak akan minum. Begitu juga ketika dia tidak ada kecondongan untuk nikah, maka dia tidak akan menikah. Hawa nafsu juga bisa mendatangkan manfaat, ya. Yaitu seperti amarah. Yang mana amarah ini bisa menolongnya atau mencegahnya dari hal-hal yang mencelakakannya. Makanya hawa nafsu juga tidak boleh dicela secara mutlak, karena dia juga ada kebaikannya di situ. Yang tercela itu adalah suatu hal yang melampaui batas, suatu hal yang melampaui batas, yang mana hal tersebut keluar dari tujuan mendatangkan kemaslahatan dan juga keluar dari tujuan mencegah dari kemudaratan. Jadi hawa nafsu ada manfaatnya, tapi ketika melampaui batas itu sudah keluar dari tujuannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, orang yang melampaui batas dalam hawa nafsu adalah seperti seorang yang condong kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, atau lari dari hal-hal yang dicintai oleh Allah. Jadi orang yang melampaui batas dalam hal nafsu itu, hawa nafsu, itu seperti orang yang condong kepada hal-hal yang dimurkai Allah, atau lari dari hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Daud agar tidak mengikuti hawa nafsu, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah, penguasa di muka bumi ini, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah hawa nafsu ini, Allah juga memuji orang-orang yang menyelisih hawa nafsunya. Sebagaimana dalam surah An-Nazi'at, wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, ya. Yaitu yang menahan nafsunya, yang menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, ya, yang menahan dirinya
dari mengikuti hawa nafsu. Maka tempatnya adalah jannah. Ya. Selain itu, Allah mencela orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Tadi Allah memuji orang yang menyelisih hawa nafsunya. Allah juga mencela orang yang menuruti hawa nafsunya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf tentang penggalan ayatnya itu wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil qalb. Dan mereka mengikuti hawanya, hawa nafsunya, perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu berarti kita seperti anjing, ya. Na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Asy-Sya'bi mengatakan dinamakannya nafsu dengan kata hawa nafsu karena apa? Ia menjatuhkan pelakunya ke dalam neraka. Ya. Jadi Asy-Sya'bi mengatakan kenapa dinamakan nafsu dengan hawa nafsu? Karena ia menjatuhkan pelakunya ke dalam neraka. Itu diambil dari kata hawa yahwi bermakna sukut, yaitu jatuh. Nah, hati ibarat tertawan menurut orang-orang yang merdeka. Ya. Hati ibarat tertawan menurut orang-orang yang merdeka. Namun demikian, banyak orang yang terjumus ke dalamnya. Oleh karena itu, orang-orang yang merdeka menolak kehinaan, ya, menolak kehinaan dan kezaliman, sehingga mereka memutuskan rantai penawanan tersebut dan selanjutnya mengikatnya dengan tali yang lebih kuat sehingga dia tidak menoleh lagi kepada hawa nafsunya. Adapun tali yang mengikatnya itu adalah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan perintahnya dan terikat dengan larangan-larangannya. Nah, bila hati tidak terikat dengan Allah, maka hati melancong dengan hawa nafsu. Demikianlah adanya, ya, ketika hati kita tidak terikat dengan Allah, tidak terikat dengan perintah dan larangannya, maka hati itu akan melancong dengan hawa nafsu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Syekh Saleh Al-Munajjid menyebutkan beberapa hal, ya. Syekh Saleh Al-Munajjid menyebutkan beberapa hal untuk menghadapi hawa nafsu kita ini, untuk melawan hawa nafsu kita ini. Yang pertama diantaranya adalah ketika hawa nafsu kita itu bergejolak, maka hendaklah kita katakanlah ma'adzallah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ya. Ma'adzallah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itulah yang diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dihadapkan dengan Zulaiha. Nah, ia mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Akhirnya apa? Allah memuliakan Nabi Yusuf. Ya, Allah memuliakan Nabi Yusuf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu menjauhkan diri kita dari mata yang khianat. Ya, menjauhkan diri kita dari mata yang khianat. Sebagaimana firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sungguhnya Allah mengetahui, ya, mata yang khianat dan apa yang disembunyikan. Mata yang khianat, ya, seperti misalnya ketika kita melihat seorang wanita, ketika mata wanita yang kita lihat itu sadar bahwasanya dia dilihat dan menoleh kepada kita, lalu kita menundukkan pandangan kita. Kemudian wanita tadi pergi lagi, ya, lalu kita menoleh lagi kepada wanita tersebut. Itulah yang disebut dengan mata yang khianat. Yang ketiga adalah menolak bisikan yang buruk. Nah, ini yang ketiga ini sangat bagus sekali. Karena apa? Bisikan yang buruk sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pertama-tama yang mengetuk hati kita itu adalah
bisikan. Ya, pertama-tama yang mengetuk hati kita itu adalah bisikan. Nah, ketika kita tidak dapat menolak bisikan itu, ataupun ketika awalnya kita dapat menolak bisikan, maka hati kita akan tenang. Tetapi ketika kita tidak menolak bisikan tersebut dan kita biarkan, dia akan menjadi was-was. Nah, menolak was-was ini lebih sulit daripada menolak bisikan. Nah, ketika was-was ini juga kita tidak bisa menolaknya, maka dia akan menjadi syahwat. Dia akan menjadi syahwat. Lalu ketika syahwat juga tidak ditolak, dia akan menjadi kehendak. Dan kehendak ketika tidak ditolak, maka dia akan menjadi tekad bulat. Nah, ketika tekad bulat tidak ditolak, dia akan menjadi perbuatan, menjadi tindakan, menjadi suatu hal yang kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu sangat susah untuk ditolak. Maka kata Ibnul Qayyim, obatnya yang paling manjur itu adalah yaitu mengosongkan hati secara total. Ya. Mengosongkan hati secara total dengan melakukan taubat nasuha. Jadi kita hendaklah menolak bisikan itu, bisikan buruk. Nah, bagaimana cara menolak bisikan buruk itu? Yaitu ada tahapannya. Yang pertama, mengupayakan pencegahan. Yang kedua, menanamkan bisikan-bisikan yang baik. Jadi ketika ada bisikan buruk itu, ya kita cegah, ya kita buang segera. Setelah itu kita biasakan menanam bisikan-bisikan yang baik dalam pikiran kita. Setelah itu, selanjutnya adalah tetap berada di jalan istiqomah. Artinya kita tetap istiqomah dalam ketaatan itu. Dan yang terakhir, bagaimana supaya bisa menolak bisikan yang buruk itu adalah menghidupkan perasaan selalu diawasi oleh Allah, yaitu muraqabatullah. Bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kalau masyarakat sekarang ini lebih takut ketika ada CCTV, ya. Lebih takut ketika ada CCTV. Tidak berani melakukan suatu hal yang terlarang. Tetapi dalam hati itu belum hadir kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita hadirkan, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga bisikan buruk pun kita dapat menolaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari kalimatnya di sini adalah fala tagurrannaka nafsuka bil amani wal gurur. Janganlah engkau tertipu dengan dirimu, tertipu dengan angan-angan, ya, dan dunia. Li'anna min tab'in nafsi al-amni wal ghaflati wal rohati wal fatrati wal kasali wal ajzi. Karena sifat jiwa itu adalah keamanan. Sifat jiwa atau tabiat diri itu adalah keamanan, kemudian kelalaian, kenyamanan, kemudian jeda, kemalasan, dan kelemahan. Fada'waha batilun. Seruannya itu adalah sia-sia. Wa kullu syai'in minha gururun. Semuanya itu adalah menyesatkan. Wa in radita anha wattaba'ta amraha halakta. Jika engkau ridho dengannya dan engkau mengikuti perkaranya, maka binasalah engkau. Wa in ghafalta an muhasabatiha gorokta. Dan apabila engkau lalai dari muhasabah atau menghitungnya, maka tenggelamlah engkau. Wa in ajasta an mukhalafatiha wattaba'ta hawaha qadatka ilan nar. Dan jika engkau lemah dalam memusuhinya, dalam melawannya, dan engkau malah mengikuti hawa nafsu tersebut, maka ia akan menggiringmu ke dalam neraka. Wahia ra'sul balaya wa ma'dinul fadihah. Ia merupakan pokok musibah dan sumber celah. Wa hiya khizanatu iblis. Ia merupakan perbendaharaan iblis. Wa ma'wa kulli syarrin la ya'rifuha illa khaliquha.
ia merupakan tempat hunian, ya, segala kejahatan yang tidak mengenalnya, yang tidak mengetahuinya dengan baik kecuali Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarriha. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana orang salaf pernah menanyakan muridnya, bagaimana apa yang kamu lakukan ketika setan melawanmu, setan menghadangmu. Kemudian murid ini mengatakan, saya akan melawannya. Kemudian kata gurunya, kata orang salaf ini, lalu bagaimana kalau misalnya dia kembali lagi? Muridnya juga mengatakan, saya akan melawannya lagi. Kemudian selanjutnya begitu juga, bagaimana kalau dia kembali? Saya akan melawannya lagi. Lalu kata gurunya tadi, dia mengatakan, hal itu sama saja seperti ketika seorang membawa gembalanya, kemudian gembala domba itu, dengan bersama domba itu ada anjing penjaganya. Ya. Nah, anjing ini menyalak kepada kamu. Apa yang kamu hadapi ketika supaya kamu bisa melewatinya? Kemudian kata murid ini, saya akan berusaha menghalaunya sebisa mungkin. Maka kata gurunya ini, itu terlalu lama. Seharusnya engkau memohon, ya, meminta kepada penggembala tersebut untuk memberikan jalan kepadamu. Nah, maka begitu juga kita dalam menghadapi setan, menghadapi hawa nafsu, hendaknya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala memohon perlindungan dari setan tersebut, ya. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan tersebut. Sebagaimana juga Rasulullah juga mendoakan kepada cucu-cucunya, ya, melindungi agar dilindungi dari setan. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ketika dalam penyampaian ini seolah-olah kayaknya sepertinya mudah, ya, sepertinya mudah, namun prakteknya tidaklah begitu mudah, ya. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah agar kita dikuatkan, ya, agar kita dikuatkan dan dilindungi dari setan dan kejahatan hawa nafsu kita. Semoga dengan pertolongan Allah dan atas izin Allah kita selamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menolong nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.